Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menjelaskan satu masalah yang sering kali kita saksikan, kita lihat, atau bahkan kita alami. Mengapa banyak atau ada orang-orang Kristen yang biasa tidak beribadah atau tidak datang ke gereja untuk beribadah, atau tidak beribadah itu hal yang biasa sehingga tidak menjadi masalah bagi mereka, sekalipun seharusnya mereka beribadah tapi mereka tidak datang beribadah. Nah, ini persoalan yang sering kita lihat, kita saksikan. Karena itu dalam setiap ibadah minggu tidak 100% anggota gereja datang bergereja atau beribadah di gereja, dan sulit bagi gereja itu betul-betul mencapai angka 100% setiap kali ada ibadah dan semua anggota gereja untuk beribadah. Mengapa demikian? Apa sebabnya? Ada yang menganggap bahwa ibadah itu sebagai beban, sebagai satu kewajiban, sehingga mereka merasa bahwa ini menjadi salah satu hal yang memberati, membebani hidupnya. Hari Minggu lagi, hari Minggu lagi, jauh lagi untuk gereja sekian, banyak sekali pengeluarannya. Nah, sehingga ada orang-orang yang demikian itu tidak beribadah, ibadah itu hal yang biasa, karena mereka tidak mengerti mengapa mereka datang ke gereja dan mengapa mereka beribadah. Sesungguhnya beribadah itu berkat dan kenikmatan yang Tuhan sediakan untuk kita semuanya. Sebab apa sebabnya? Mengapa ibadah itu kenikmatan dan berkat bagi kita dari Tuhan? Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus kita punya keberanian untuk masuk ke dalam tempat Maha Kudus atau tempat kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib, darahnya yang tercurah, itu membuat kita semua diberi anugerah untuk bisa dan dapat atau boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mengalami dan menikmati persekutuan dengan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kasih. Kita pasti ingat bahwa pada saat terakhir Yesus menyerahkan diri dan hidupnya kepada Tuhan, atau ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, maka yang terjadi adalah tirai bait Allah yang memisahkan atau yang membuat bilik-bilik satu sama lain, memisahkan satu dengan yang lain, itu telah robek. Artinya sudah tidak ada sekat-sekat lagi dalam beribadah. Dan di sini ditegaskan oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus, kita beroleh keberanian untuk masuk ke rumah Tuhan, ke tempat dan ruang Maha Kudus. Tuhan membuka kedua tangan setiap orang untuk datang menghadap padanya. Dulu hanya imam-imam dan imam besar yang mendapatkan hak untuk masuk dalam tempat kudus dan Maha Kudus itu. Dan Maha Kudus hanya untuk orang-orang yang terpilih, dan itu pun tidak semua orang, 1-2 orang saja. Tapi sekarang oleh darah Yesus kita semua beroleh keberanian dan boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan implementasinya apa? Yaitu ketika kita datang beribadah. Sesungguhnya ketika kita beribadah itu adalah keleluasaan, kesempatan, anugerah, berkat yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Jadi ibadah bukan merupakan satu beban, tetapi itu adalah berkat, di mana kedua tangan Tuhan terbuka untuk kita semuanya, di mana hati Tuhan ada di situ. Dan setiap orang yang datang masuk dalam beribadah bukan hanya mendapatkan perkenan Tuhan dan menyaksikan dua tangan Tuhan terbuka untuk dirinya, tetapi itu adalah anugerah yang tiada terkira. Ingat ya, oleh darah Kristus kita beroleh keberanian masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ruang kudus. Oleh darah anak domba, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Jadi kalau kita tidak mengindahkan saat dan waktu beribadah, soalnya kita membuang-buang kesempatan, membuang-buang anugerah, kita mengabaikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Karena itu penulis Ibrani mewanti-wanti dan mewaspadai kita semua supaya tidak ada seorang pun tidak datang beribadah.
pada saat beribadah. Jangan membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi penulis Ibrani tahu dan mengerti benar ada beberapa orang yang membiasakan diri tidak beribadah. Karena itu kita semua diingatkan. Ingat ya, beribadah adalah anugerah yang indah dari Tuhan kita semua melalui darah Yesus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.